ketika Pak Jokowi ikuti ngomentarin masalah debat kemarin. Oh iya benar. Tapi masalah MK gak dikomentarin. Iya. Hormat Pak Prabowo, selamat datang di Debatin Gosip, sebuah acara yang membahas hal yang tadi tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Prabowo. Apa kabar Pak? Saya respect sekali Bapak. Kali ini calon yang akan menjadi lawan debat Anda terberat, McDani dari Komtung. Nyari apa Dan? Nyari korban 98. Teriak. Bau. Sorry ya. Sorry ya. Ya, Pak Prabowo, kan Anda dikenal sebagai cawapres ya? Capres juga ya? Ya. Tapi kok kayaknya lebih condong ke 01? 01 bener? Betul. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena 01 merayunya bagus. Kita kan orang-orang gampang terayu gitu sama omongan-omongan manis. Ya kita kan Senang bercanda nih Pak Prabowo. Kalau nyindir itu tepat banget kalau Bapak tuh ya. Jadi kerayu juga. Kerayu Bapak, akhirnya kerayu juga. kita kan nggak perlu kerjanya Mas. Yang penting kita dengarnya seneng aja. Oh iya. Kayak dalang ya, dengerin dalang ya. Boleh dong joget dulu di sini Pak buat kita Pak. Oh tahun 98 gini jogetnya ya? Saya kelahiran 97. Iya Pak, selamat datang Pak di Debatin Gosip Pak pokoknya. Selamat datang. Ya acara ini akan berdebat tentang gosip-gosip yang tadinya tuh nggak ada tapi kita gosipin bisa jadi kenyataan Pak. Ya. Ini berhadiah nonton acara Kamisan depan istana. Wah, Kayaknya dia nggak akan hadir sih. Dia nggak akan hadir kayaknya. Saya kira hadiahnya itu tanah. Oh tanah apa? Tanah yang miliknya Bapak Yang gitu. 1.000 hektar itu. Iya. salah bukan. Kemarin kan dibilang salah kan. 340.000. Berapa Pak? 500.000. Dia bilang akan dikitan itu. Salah data ya. Iya. Kan saya mau flexing. Karena Bapak semua tuh. Negara. Oh, alasan aja Pak. Tapi lebih banyak punya adiknya ya Pak. Hah? Baru menit berapa nih? Cuek aja Pak, nanti kalau takut kita potong. Iya, betul Pak. Tapi kan janji tinggal janji Pak. Sama kayak politikus ya. Iya. Ini Pak saya bacain dulu Pak, ada hal-hal yang terjadi ini. Auranya beda ya ini. Beda, saya Auranya takut beda, saya ngomongnya takut, nih. saya Kamu pinter apa goblok? Oke, jadi Pak, baru-baru ini ada hal viral Pak. Ini ada Golden Disc Award tahun 2024 Pak. Ini fans-fans Korea Selatan pada ngamuk, banting-bantingin security, pada fak-fakin ini petugas security cewek Pak. Ini saya lihat di Lambe Turah Pak beritanya. Nah, sekarang saya mau bacain komen-komen yang ada di situ. Gitu, Pak ya. Jadi, komen-komennya adalah seperti ini. Ini dari Palbut_MC. Kata dia, mending idola sama Nabi Muhammad. Ucapkan sholawat dapat kebaikan saya. Gitu. Betul. Betul dan ya? Betul. Itu betul. Kayak gitu juga nanya McDani sih enak. Betul itu. Betul banget. Betul Gak bisa banget. disanggah itu. Gak bisa disanggah itu. Itu komentar itu. Ada yang ngomongin nama Nabi ditangkap waktu Benar, itu. Iya betul. Kedua dari dapat kasih skip itu Pak. Kedua dari Dimas BRF. Dia bilang, emak lu tiap hari makan teoboki. Kenapa dengan banyak tiap hari makan teoboki? Pada kesel semua sama orang Korea Selatan. Ada lagi ngomong Ardiawan Heli. Dia bilang, mereka berani begini karena berhadapan sama orang Asia Tenggara. Coba kalau di Eropa atau Amerika, nggak berani mereka. Karena mereka ngerasa ras mereka lebih tinggi daripada orang Asia Tenggara. Gitu Pak. Iya sih. Jadi tuh komentar-komentar tuh banyak sekali penolakan tentang kelakuan dari orang-orang Korea Selatan. Tapi katanya benar Korea Selatan itu terkena rasis ya. Oh gitu ya? Iya benar. Menganggap dirinya atau masyarakatnya lebih tinggi daripada orang Indonesia, orang Asia Tenggara. Oke. Tapi yang menarik adalah gini. Caimin malah pernah ngomong begini Pak. Bapak kan sebagai fans 01 katanya nih ya. Ini kan berarti Bapak ngefans juga sama
Caimin dong. Apalagi di Instagram Bapak kan Bapak selalu banyak sekali berteman. Ya. Caimin ngomong gini Pak. Strategi kebudayaan K-pop adalah strategi yang harus diikuti sama Republik Indonesia. Begitu Pak. Ya. Dan kan ini kan tayang Jumat. Ya, hari ini Jumat. Dan hari Minggu akan ada yang namanya debat cawapres. Ya. Dan salah satu topik yang diomongin adalah masyarakat adat dan desa. Bagaimana Pak menurut Bapak nih? Ya, omongan pelawak jangan dianggap serius. Caimin nggak politisi bukan pelawak. Tapi daripada nyampein gagasan lebih banyak nyampein lawakan kan. Katanya yang dukung. Saya kira Bapak mau dukung di sini. Saya pikir mau nyanggah. Saya mah kalau nyerang Caimin berani-berani aja ngomongnya Caimin. Berarti saya. Karena orangnya asik ya. Asik. Kalau tahu sih. Tahu ya. Takut sama fansnya atau takut sama orangnya? Kalau ngomongin yang satunya lagi. Di belakangnya. Di belakangnya. Terlalu banyak orang-orang ini. Tahu sendirilah kalian tahu sendiri. Karena gosipnya adalah Caimin tuh bakal blunder di debat capres yang keempat. Ya, kalau ini artinya cawapresnya yang akan berdebat. Gitu. Jadi gosipnya seperti itu. Ya. Silakan. Gue tuh sebenarnya dalam hati kecil nih, Caimin tuh pasti blunder. Cuman gue nggak mau ngomong langsung kalau Caimin blunder. Kenapa? Karena takutnya kayak Gibran kemarin kan, Gibran bakal kurang bagus. Taunya bagus. Nah ini gue takut ketika gue ngomong blunder, Caimin bagus. Gibran kan kemarin pakai itu earphone. Makin dari mana pakai earphone? Roy Suryo. Makanya pas Roy Suryo bilang gitu, ternyata ditaati sama KPU, jadi cuma pakai mic. Mic kabel. Kemarin. Lah, ini memang kalau dari kubu 01 tuh terlalu menyerang 02. Sebenarnya Gibran itu tidak pakai earphone. Tapi pakai apa? Fronter. Ada tulisannya di depan dia. Disupport sama cuma dia doang yang boleh berarti. Iya, cuma Gibran yang boleh. Bapaknya. Anda tahu MK aja ditabrak. Wah, ditabrak gedungnya. Hukumnya. Waduh. Tapi kan bukan nama Gibran, sama suruhannya bapaknya. Tapi kan itu belum terbukti. Ya kan? Belum tentu itu benar. Ya. Tapi mungkin benar. Ya. Tapi saya mau membantah. Saya memang belum support sama 02, 01, 03. Belum ada pilihan. Tapi ketika Prabowo bilang Caimin ini pelawak, saya kurang terima. Kenapa tuh? Bukan pelawak, Caimin ini lebih ke masih ludruk. Soalnya ada gerakan-gerakannya ludruk ada tuh, pelawak belum tentu pakai gerakan. Dan dia orang Jawa Timur ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal strategi K-popnya, saya setuju. Oh gitu? Setuju, karena untuk membangun sebuah bangsa yang besar itu strategi dengan membuat K-pop di negara dan disupport sama negaranya itu bagus untuk perkembangan negara Korea Selatannya gitu, Korea Selatannya gitu. Yang saya jadi perhatian tuh adalah yang kemarin itu saya kebetulan suka K-pop. Oh iya. Siapa yang paling disukain dari K-pop? Siapa? Masa ditahan. Siapa? Jimin, Jungkook, BTS, Jungkook, kan ini bahasa Korea Jungkook. Ini BTS yang di Korea apa yang dikorupsi? Wah, Anda terlalu berani. Anda keluar dari karakter Anda ini. Ya, kemarin itu sebenarnya bukan dari Korea Selatan, anak-anak Korea Selatan yang merusak acara itu. Oke, tapi dari mana? Korea Utara. Oh, terlihat dari ini dari tangannya. Ini tuh bukan fak. Tapi bentuk nuklir. Itu misi-misi orang Korea Utara biar nama Korsel jelek. Itu. Tapi kan artinya kalau misalnya itu diikutin bisa disusupin dong. Kalau misalnya Indonesia melakukan pendekatan seperti K-pop, Indonesia juga bisa disusupin dong. Kalau sesuai dengan omongannya Caimin. Betul. Berarti Caimin kurang jeli melihat peluang-peluang strategi. Menurut saya strateginya Imin itu. Karena banyak fans K-pop di Indonesia berjuta-juta lah. Makanya sebenarnya itu kampanye doang. Gak ada isinya. Pelawak kok gak ada isinya. Jangan bilang gitu. Pelawak pada pinter kecuali Caimin. Tapi kenapa Caimin seneng banget dikatain itu sih cuek aja gitu. Apalagi pas acara roasting sama Kiki itu.
Menurut gue karakter setuju lah, karakter anak pesantren banget gitu. Iya, yang cuek aja, cuek, ceng-cengan, dicengin juga ya. Cuman bilang astagfirullahaladzim gitu. Strateginya streptonomik saja. Iya, itu strategi yang bagus sih menurut gue sih. Kenapa? Untuk menurunkan stabilitas ya. Biar Pak Anies kelihatan bagus terus. Iya, menurunkan derajat dia. Cuma kan Pak Anies juga setuju dengan apa yang dilakukan beliau, cuman bagus nih. Biar gue tetap ke atas gitu, dia tetap di bawah. Cak Imin kan dipilih kan biar ada singkatan Amin aja. Bagus buat singkatan doang. Kelebihannya itu dia. Jadi slogannya kan Amin aja dulu. Iya, Jadi benar, bagus. Iya, bagus. Ya, lo ada gosip lagi, dibilangnya sebenarnya kenapa Cak Imin dipasangkan dengan Anies? Itu adalah strateginya Pak Jokowi untuk menurunkan kredibilitas Anies. Itu gosipnya. Iya. Lo percaya nggak sama gosip itu? Gue sih rada-rada percaya konspirasi ini ya. Sebenarnya itu tuh bukan Cak Imin. Tapi bukan itu. Jan Etes. Gak mungkin dong. Ini gak mungkin sih kalau menurut gue itu terlalu jahat banget ya kalau misalnya itu memang strategi Jokowi. Jadi kan kayak lo perhatiin semua di tiap kandidat itu ada dari orang Jokowi. Yang nomor 2 jelas. Ya. Nomor 3 juga jelas. Nomor 1 gitu. Itu disusupin katanya. Bagaimana? Menurut saya sih karena mungkin Pak Jokowi ingin meneruskan terahnya ke pemerintahan, ada benarnya juga. Karena suaranya Pak Anies kan lumayan gitu. Betul. Apa yang bisa ngurangin suaranya Anies? Di fitnah Jakarta mental. Di fitnah banyak ngomong doang mental. Apa ya? Caimin sini. Jadi wakilnya. Terus apa ngomongan Caimin kurang lebih pasti suruh Siapa gitu doang dia. Sambil nyelepet. Oh itu udah keluar sebelumnya berarti. Udah. Cuman pas diselepet tuh gak nyampe ke Jokowi. Pas pampres dulu kan. Langsung dijaga gitu. Lagi ngapain sih selepat. Waktu debat cawapres tuh daripada kita tahu gagasannya, lebih kita tahu selepetannya berapa kali. Iya, lebih banyak sering ngomong selepetan daripada gagasan. Tapi kan kalau untuk masyarakat Indonesia itu bagus sebenarnya. Jadi memorinya terlihat gitu, nempel. Branding ada Caimin di sini, ada Caimin di debat kemarin gitu. Kalau nggak ada itu, nggak akan ada Caimin. Ngelihatnya cuma ini doang, apa namanya tuh? Podium. Dia tenggelam dong. Podium tenggelam kan Caimin. Caimin. Ngeliat kan dia amat sangat tenang ya. Maksudnya dikata-katain biasa aja. Itu karena dia udah hopeless atau emang dia strateginya dia emang santai gitu? Karena emang citranya Caimin bukan orang yang ditakuti. Jadinya orang tuh kayak nganggap dia kayak orang biasa aja gitu. Jadinya kayak udah katain aja lah. Kayaknya mungkin harusnya Caimin itu bukan di 01, harusnya 03. Karena ketika dia nanti jadi cawapres juga, jadi wakil presiden, kan ada di kubunya Bu Mega tuh. Dikatain ketawa-ketawa aja di antara sama Bu Mega. Cocok. Gak bakalan berkhianat ya. Gak akan berkhianat, dia mah cuek aja. Caimin mah mau ada PDIP. Kata Caimin. Emang iya. Gak ngambil hati. Gak akan ngambil hati dan gak akan mengkhianati partai. Itu ada yang itu partai. Banyak. Salah satunya Jokowi sekeluarga. Berani banget ya Pak. Kan ada buktinya itu. Iya benar-benar. Tapi kan yang penting Pak Jokowi ini kalau ngomong dari PDIP dia tidak dipecat. Ya. Tapi dicuekin. Tapi yang uniknya Pak Jokowi ikuti ngomentarin masalah debat kemarin. Oh iya benar. Tapi masalah MK gak dikomentarin. Iya. Kan soalnya udah ada wakilnya. Iya. Wapresnya maksudnya. Enggak, bukan itu. Karena sudah diwanti-wanti sama adiknya. Awas ya ngomongin suami saya. Aman gak sini kita? Enggak, aman ini. Ada Prabowo. Tapi bagaimana? Berarti lu setuju nih bahwa emang Caimin akan blunder nanti di debat hari Minggu nanti? Ada setujunya, ada enggaknya, karena Caimin kan sudah lama melintang di perpolitikan Indonesia ya. Dia udah jadi menteri juga, udah pernah jadi ketua DPR, ketua MPR. Kan PKB tuh banyak menteri perdesaannya dari PKB gitu. Yeah. Pak Imin akan lebih belajar gitu. Menguasai banget berarti. Akan menguasai banget. Menurut saya malah Caimin akan jadi MVP. Oh gitu? Apa alasannya?
Ya karena belajar dari menteri-menteri dari PKB-nya itu dan juga pengalaman dia jadi MPR DPR. Iya. Tapi mungkin satu ya, Iya. yang akan berharap gosip bahwa Caimin akan blunder itu benar adalah keluarganya Gus Dur. Mudah-mudahan blunder. Terutama Naya ya. Hei Naya, kamu pasti berharap Caimin blunder. Iya kan? Mampus. Tapi kalau soal menguasai desa, Gibran lah menurut gua lebih jagonya. Karena kan dia sudah menjadi pemimpin di satu daerah. Dia tahu bagaimana cara menangani, tahu apa kekurangannya, apa yang harus ditambah, apa yang harus di. Soalnya kan satu keluarganya kan sangat merendah banget kan, sampai gorong-gorong. Iya, betul. Itu kan lagi ngecek. Iya. Ngecek suara saya sampai mana ya? Iya, jadinya mungkin Mas Gibran juga akan jadi head to head yang bagus antara Mas Gibran sama Caimin. Gue takutnya ya Caimin itu bukan blunder sih, lebih ke gak berhasil aja. Karena dia cuma ngelihat kayak gini, wah selepetan kemarin jadi omongan yang bagus nih, gitu. Iya. Dia tidak akan mengganti selepetan itu, cuma akan mengganti sarungnya aja sih. Sesuai brand mana yang masuk ya? Brand mana yang masuk? Karena mulai ada yang masuk katanya brandnya. Oh gitu. Punya catatan Muslim masuk katanya. Nah Pak Mahfud gimana? Nah itu dia. Jadi kekhawatiran katanya nih gosipin juga, kekhawatirannya Caimin juga adalah ketika Mahfud menjadi cawapres, itu adalah dia bisa dilengsarkan dari ketua umum PKB. Karena Pak Mahfud semakin kuat kan posisi bargainingnya gitu. Ya. Kayaknya PKB akan masih kuat dengan Caimin deh. Oh gitu, kenapa tuh? Karena off the record. Tetap aja di record. Kenapa? Caimin udah ngakar banget di PKB. Kader-kadernya tuh loyal kepada Caimin. Ada, berarti dari A1 nih informasinya. A1 banget. Karena kan teman dekat. Oh iya. Imin kecilnya saya gendong. Karena ukurannya emang kalah ya. Iya, jadinya tapi menurut gosip-gosip yang saya dengar, Caimin kepilih gak kepilih jadi wapres tetap seneng. Karena tujuan akhir dia di politik adalah dia masuk kertas suara. Ada fotonya. Ada fotonya. Yang penting udah ada fotonya. Karena dia sudah ngumpulin beberapa event kan. Event ini belum fotonya bukti kalau dia pernah ikutan. Oh iya benar ya. Tujuan akhirnya itu. Oh itu doang. Berani juga Anda. Mantap. Bagaimana Anda setuju dengan pendapatnya Pak Prabowo? Iya setuju. Makanya Caimin gak berusaha banget gitu sebenarnya. Iya debat kemarin kenapa dia tidak marah, tidak apa? Ya karena dia gak terlalu ambisi buat jadi. Yang penting masuk aja. Iya. Oh berarti jangan-jangan gosip yang jangan-jangan memang sengaja dia disusupkan, Anda setuju dong? Mungkin. Oh iya mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kan sebelumnya sebenarnya dia mau jadi wakil presiden Bapak Prabowo kan. Dulu. Iya dulu kan. Awalnya menjodohkan dengan Prabowo. Oh gitu. Keceplosan gua. Ya. Nggak bisa diralat. Ridwan Kamil ada dia tuh sama Erick Thohir. Dulu nih maksudnya tahun sebelum juga ya dong. sebelum ini sebelum Sebelum lagi resmi. sebelum resmi tuh. Oke, Ini terus? 3 pilihan ini Gosipnya nih. ya? Gosipnya. Oke. Datanglah Pak Jokowi nih. Ah. Dari ketiga ini sepertinya Min kamu yang kurang pendidikan. Tapi kamu akan tetap jadi cawapres. Cewek Prabowo Ya, bukan. Pak Anies. Karena saya kurang suka sama Pak Anies gitu. Ada dendam tersembunyi. Ada dendam tersembunyi sama saya. Saya tidak mau Anies jadi presiden. Saya sahabatnya Ahok. Gitu. Oh iya, karena dulu pernah jadi gubernur sama wakil gubernur. Iya. Ya, tapi kan ini baru gosip ya, belum tentu benar. Iya dong. Ngarang kok saya tadi. Iya benar. Kalau ditangkepin bener sih goblok ya. Oke, berarti ini nih gosipnya bahwa Caimin akan blunder di debat nanti hari Minggu? Tidak blunder. Ya, Tidak. Pak Mahfud MD yang blunder. Karena dia ngertinya hukum doang. Oh, untuk ngerti topik yang sekarang ini nggak akan ngerti. Gak tahu juga.
Asal keluar. Apa alasan lo? Caimin gak akan mundur, apa alasan lo? Karena kan timnya Caimin tuh banyak. Maksudnya melihat dari kegagalan kemarin Caimin, terus ngelihat sekarang apa positioning Anies juga bagus gitu, ditambah lah ilmu-ilmunya gitu. Oke. Tapi Jadi ada bukan cuman gini. Bukan saya tapi ada kemungkinan Caimin akan diserang seperti kayak Pak Prabowo kemarin diserang sama 2 orang. Siapa aja? Ya sama. Ada Pak Mahfud sama Pak Gibran. Oh, oke, dikeroyokin. Kayak Apa pentingnya? ya biar turun aja elektabilitasnya. Kan dalam strategi perang itu kita harus mengincar yang paling lemah dulu. Betul. Nah kayak capres kan yang paling lemah secara debat kan Pak Prabowo kemarin. Jadinya diincar sama 2 orang ini. Oke. Nah kalau cawapres kan yang paling nggak Yang bisa. lemah? Pak Imin. Caimin ya. Nah mungkin Caimin yang akan. Nah saran saya Caimin bawa air putih. Buat apa? Kering banget mulut. Kering banget kemarin. Iya. Ini mah pakai lip balm lah. Biar nggak kelihatan. Jangan ketahui terlalu kelihatan tegang ya. Iya, sampai jatuh miknya itu. Tapi emang yang namanya debat capres pasti akan rusuh. Iya. Kalau yang nggak rusuh, sebat capres. Jadi sebat dulu Pak Prabowo. Dasmu sebat. Joknya lumayan. Oke. Siapakah kandidat atau peserta yang memenangkan tiket nonton acara Kamisan di depan istana? Mana tepuk tangan untuk Pak Prabowo? Untuk Pak Megdani? Oke, Pak Prabowo. Di tapping kali ini Anda mendapatkan tiket nonton Kamisan, tapi jangan khawatir, Anda bisa merebutnya di tapping kedua. Tapi kita ucapin selamat dulu Siapa? buat Bang Haris dan Fatih yang sudah bebas. Oh iya. Oh iya, selamat Bang Haris. Iya, itu tepuk tangan Jokowi ya. Jadi bisa bebas. Nggak tahu juga sih kan yang dilawan kan Pak Luhut. Iya. Iya, walau kan Makanya. deket Pak Jokowi. Mungkin ya atau karena biar elektabilitas gak turun aja jadi bebas. Justru naik dong kalau dibebasin. Iya maksudnya kalau misalnya di penjara turun. Oh kan. iya benar. Iya, betul. Itu masuk akal sih. Politis berarti ya. Itu hukum-hukuman politis aja sih. Karena berikut ini juga masalahnya masalah politis nih. Karena gue membacakan Instagram dari Lambe Tura ya. Ini Anies Baswedan setelah debat kemarin yang kedua, ya debat presiden kedua, dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan fitnah 340 hektar lahannya Prabowo. Gitu. Wah. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Yang laporin namanya PHPB, Pendekar Hukum Pemilu Bersih. Tapi yang menarik, mari kita bacakan komentar-komentar yang ada di Instagramnya Lambe Tura. Merina Meila 18. Ya. Katanya, Anies sangat rakyat. Mari kita dukung dia jadi rakyat. Pak Ridwan Kamil pernah ngomong, emang pemilih yang tamatan lebih tinggi tuh rata-rata emang milih Anies. Oh gitu? Pernah ngomong itu. Tinggi apa hati? Pendidikan. Pendidikan. Sedangkan pendidikan rendah tuh banyak yang milih Pak Prabowo. Oh, apa alasannya Pak RK? Data. Data. By data. Iya, tapi kan kita tidak bisa mengecilkan itu kan. Kita kan nggak ngomong data, bukan omong-omong aja. Benar-benar. Iya. Menurut saya justru Pak Anies tidak berhasil. Seharusnya Pak Anies ketika Tidak berhasil apa maksudnya? tidak berhasil mengangkat orang-orang yang pendidikan rendahnya menjadi tinggi gitu. Jadi malah semakin rendah. Karena tidak tahu apa yang Pak Anies ngomong. Karena kayak Yono Bakri ngedenger debat ketika Pak Anies bicara tuh kayak tomang nggak ngerti gitu. Capung. Iya. Tapi yang tadi yang laporin Pak Anies harusnya laporin dulu Pak Jokowi dong. Karena kan Apa maksudnya? itu adalah omongan Pak Jokowi waktu debat 2019. Oh, ke Pak Prabowo. Yang bilang Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Bapak punya tanah 220.000 hektar di Kalimantan. Ya. Dan di Aceh Tengah 120.000 hektar. Pertanyaan saya satu, Pak.
kok bisa niruin Pak Jokowi? Saya jadi bingung. Saya siapa aja bisa. Fleksibel ya? Fleksibel. Tergantung siapa yang ngasih ya? Dan Pak Anies menurut saya nggak salah karena mengutip apa yang dibicarakan Pak Jokowi di debatnya kan gitu. Ya, itu sebenarnya strateginya Pak Anies. Jadi Pak Anies melihat ketika Pak Jokowi berdebat, cara-caranya untuk menang seperti Pak Jokowi itu dengan mengikuti gayanya, menyerang masa lalunya, menyerang harta-hartanya dan segala macam diungkapkan gitu. Tapi yang Pak Anies nggak tahu tuh, Pak Jokowi menang bukan gara-gara itu. Gara-gara apa? Bu Mega dong. Jadi Mestinya Pak Anies pindah partai. Biar sama ibu. Benar. Ibu. Tapi gosipnya begini, katanya Anies Baswedan itu sebenarnya dendamnya sama Jokowi, tapi dipraktekkannya ke Pak Prabowo. Sebenarnya gitu gosipnya katanya. Iya. Setuju nggak sama gosip-gosip itu? Agak setuju. Oh, agak. Karena kan mungkin kita tahu sendiri Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi secara tidak langsung. Betul. Iya. Walaupun Pak Jokowi tidak ngomong itu, tapi secara tidak langsung masyarakat bisa ngelihat dukungan Pak Jokowi kemana kan. Mungkin karena Pak Anies pernah dipecat. Oh, pernah. Ya. Jadi menteri. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu, kan Bapak sepertinya tahu semua. Emang saya intel. Banyak ya profesinya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Menurut Pak Anies, Ya, dia juga nggak tahu kenapa dipecat. tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Itu makanya membuat dia dendam. Tiba-tiba dipecat. Iya, Kenapa? orang kalau tiba-tiba dipecat juga kesel ya. Kesel. Benar. Ya, Benar. benar. Masuk akal. Katanya Pak Anies korup Oh, menurut orang-orang. Benar. Nah, kalau misalnya terbukti korup, berarti harusnya dia ketangkap dong. Sampai KPK. sekarang dia Benar. bebas. iya. Dan pembelaannya Pak Anies malah dia menyelamatkan uang negara sebanyak 23 triliun. Oh, sekarang mana uangnya? Dia Buat kampanye. Udah masuk ke negara lagi. Udah masuk ke negara lagi, benar. Dia menyelamatkan itu karena banyak data-data guru yang fiktif kata dia. Oh, oke. Gajinya disalurin ke guru-guru yang katanya fiktif. Tidak ada. Pak Anies temuin temuan itu. Dilaporin ke Kemenkyu. Kemenkyu kan aliran dana dari Kemenkyu ditahan sama Kemenkyu. Oh, itu yang membuat Pak Jokowi akhirnya marah mungkin. Dipecat. Ya, ketahuan kata Jokowi gitu. Saya nggak ada tendensi ke situ loh Mas. Iya, Tapi saya kan- emang mancing Mas ngomong gitu sih. Saya cuma menyangka saja kan. Iya. Ini mah asumsi saya. Tapi menurut Mas McDani Iya. gosip tadi bagaimana? Menurut saya sih sebenarnya bukan dendam-dendam banget sama Pak Jokowi ya. Cuman karena dia pengen berusaha aja untuk mengajak masyarakat benci sama Bapak Prabowo gitu. Karena Bapak Prabowo terlalu banyak kekurangannya untuk diangkat di perdebatan itu gitu. Wah ini. Karena kalau misalnya Kekurangannya apa aja Mas? Banyak. banyak 5 kekurangan aja. menurut dia. Menurut dia. Banyak ya banyak. 1. 8 ya 8. Itu kebanyakan. Iya. Banyak saya maksud saya kan lebih dari 1, 2. Apa aja sih? Ya kan masalah yang 98, terus masalah lahannya, yang lahannya masih banyak prajurit-prajurit yang tidak punya punya rumah, tapi kok ini seorang jenderal lahannya banyak, kenapa tidak dimanfaatkan untuk prajurit gitu. Padahal Itu kan itu jadi tanah kelemahan. negara ya. Betul, dia hanya melihat itu saja. Secara dendam mungkin dia tidak ada dendam sama Jokowi. Nggak ada. Tidak ada. Siapa yang berani sama Jokowi? Sekarang nggak ada yang berani. Bu Ini Iriana kan doang. Iya. Sama Bobby ya? Nanti ikat itu. Jangan dikat lah. Jangan dikat, emang bener kok. Iya. Yang beri Iya Bobby. Oke, terus. Iya, maksudnya itu cuma strategi saja, strategi Oh, strategi aja. dari Pak Anies. Pak Anies kan orang pinter, dia Bener. tahu nih bagaimana Profesor, cara, ya kan? Profesor, bagaimana cara menjatuhkan lawan tanpa harus memukul. Nyuruh orang. Karena enggak nyuruh orang, dia menggunakan kata-kata sehingga tajam. Lihat Prabowo gemeteran kan, gemeteran. Lapar. Bukan lapar. enggak. AC-nya dingin. Shock dengan kata-kata gitu, Iya. nggak nyangka akan keluar lagi, itu kan jadi Iya. shock. Terus akhirnya setelah beres debat, dia tidak salaman kan? Iya bener. Bener, dia tidak salaman. Kemana Bukan dia? tidak bermaksud untuk tidak sopan sama Pak Anies. Menghindar, nggak menghindar ya? Nggak menghindar, disuruh dokter check up. Tensinya tinggi. Tensinya tinggi.
Buktinya tinggi. Kan dokter juga pasti siap sedia di situ. Iya, tapi kan malu masa di situ di check up. Tapi framingnya adalah Pak Anies terlalu personal. Kalau kita ngomongin personal, kurang personal apa Pak Jokowi ketika debat capres? Kita tidak punya potongan diktator. Kita tidak punya beban masa lalu. Kita tidak punya track record menculik. Siapa ngomong itu? Pak Jokowi. Semua yang saya omongin adalah kutipan. Kalau saya ngomong sendiri kan ketangkep kan. Tapi kan memang maksudnya track record menculik memang tidak pernah dialamatkan secara resmi ke Pak Prabowo kan. Ya, tapi Cuma kan orang tahu. Tapi Pak Wiranto udah ngomong terbukti Pak Prabowo terlibat di penculikan. Ada beritanya. Iya. Ada statementnya ada. Ada statementnya. Tapi kenapa Pak Wiranto sekarang di Pak Prabowo? Ya itu juga sih. Pak Jokowi kenapa dukung Prabowo ya? Kan dulu ngomong Pak Prabowo diktator, tidak ada tampang penculik gitu. Kenapa sekarang berarti ada sesuatu yang hebat dalam Iya, diri bahkan kan Prabowo. dulu Bu Mega juga berpasangan dengan Pak Prabowo kan, untuk capres dan cawapres. Nah, Jadi apakah isu itu hanya digaungkan di saat dekat-dekat pilpres gitu maksudnya? Ya sebenarnya justru menurut ini mendingan gini aja. Nah, ini kalau bagus kita tidak ingin terlibat di masa lalu, pilih orang baru. Gibran. Masih ada potongan-potongan kekuasaan. Oh iya. Siapa? Anies. Dia tidak ada terlibat beban masa lalu. Ada dong. Nggak ada sih. Pilkada. Dekat dengan ormas. Ya, dia ngomong. Tidak menghilangkan nyawa. Iya. Yang kita nggak tahu. Nggak ada. Jangan ngarahin di sana. Nggak ada. Tapi gue jadi nemuin satu konspirasi sebenarnya ya. Satu konspirasi yang menurut gue ini konspirasi gue doang sih. Kenapa semuanya ada di kubu Bapak Prabowo, Pak Wiranto, Pak Jokowi gitu. Hanya ingin membuat Prabowo itu lebih tertindas aja. Ngerti nggak sih? Ini psikologi terbalik nih, baru tahu nih. Tertindas secara psikologinya dia dipermalukan di depan umum dengan diserang sama Pak Anies, dia tidak bisa melawan karena dia Menteri Pertahanan. Bertahan aja terus gitu. Itu konspirasi dari semua orang, titipan dari mahasiswa semuanya biar terlihat malu Bapak Prabowo. Nanti kan Bapak Prabowo nih, maaf nih, sakit gitu gara-gara kena mental set. Gibran yang naik. Itu kan benar. Dia cuma ngelempar asumsi tapi yang benar. Tapi banyak kita akuin 0102 nih ada program-program bagus lah di kampanye. Kayak 01 tuh Desak Anies. 03 tuh ada Malming Ganjar. Malming Ganjar. Oke. 02 Desak MK. Wah. Itu program sebelum dimulainya pilpres. Ini saya cuman ngutip dari komen. Benar ya. Jadi nggak usah bertanggung jawab lah Pak Prabowo ya. Ya. Tapi intinya pokoknya Anies tidak punya dendam. Anies cuma strategi aja. Strategi. Oke. Strategi. Berarti titipan. Kalau misalnya dia menggunakan isu masalah kepemilikan tanahnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo, apakah bisa dibilang Pak Anies nggak kreatif? Enggak. Itu kan udah 5 tahun lalu. Tapi itu berhasil loh. Berhasil akhirnya membuat Bapak Prabowo mengklarifikasi dan keluar aslinya. Aslinya apa nih? Nah ini nih menarik. Enggak aslinya Bapak Prabowo. Apa? Aslinya. Aslinya tanahnya lebih banyak. Ke situ ternyata. Oke. Iya aslinya lah kelihatan kan. Iya. Yang kasihan tuh sebenarnya basarnya Prabowo. Pada nyebokin. Itu pinter apa goblok? Goblok. Dia ngomong goblok dibayar pasti itu. Nanti kalau saya ngomong goblok, kamu ngomong goblok ya. Kalau nggak saya tampar kamu. Emang ada yang ditampar? Sandiaga Uno? Gosipnya dulu. Nggak mungkin lah, masa sih? Capres sekeras itu nggak mungkin. Enggak, dia mah paling cuman ini menteri doang, narik gitu doang. Pak Prabowo mah. Sekali. Kayaknya kita cukup dulu ya. Bagaimana nih?
Jadi saya punya masih oke, gini aja. ini dia. Kan ini acara debat gitu ya. Janganlah akhirnya masuk ke ranah hukum. Sudahlah, maksudnya cuman masalah perdebatan adu argumen aja. Kalau misalnya ada yang salah dengan argumennya Pak Anies, balas lagi dengan argumennya Pak Prabowo. Harusnya jangan diam. Bukan segitu loh tanah saya gitu. Jangan asal melapor-laporkan gitu. Jangan semena-mena kalau dia punya instrumen hukum, jangan dipermainkan hukumnya. Ya kita harus adil lah sesama warga negara gitu. Kita harus menggunakan proporsi hukum dengan benar gitu. Betul. Jangan semua apa-apa yang salah dilaporin gitu. Betul. Kita kan negara di kemusyawaratan yang beradil dan beradab gitu. Kita harus musyawarah dulu, kita harus diskusi dulu, jangan apa-apa main lapor. Iya, cemen banget sih main lapor-lapor. Kita itu negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ya, kalau negara hukum bener dong main lapor. Iya, emang harus lapor kan sebenarnya? Ya kan dan sebelum hukum kan kita ada diskusi dulu. Oke. Kalau kekuasaan baru ya udah langsung lapor. Enggak sih, culik aja culik. Panjang-panjang masih kesana juga. Nah benar, jadi apa-apa jangan asal lapor lah. Ya, setuju. Bisa kita dengan berdiskusi dengan baik. Ini ya. Gitu. Ya kalau kalah argumen jangan langsung cemen, langsung lapor gitu. Tapi kalau berdiskusi dengan baik, berarti Anda setuju dong bahwa Pak Prabowo ingin menunjukkan data-data ke capres-capres yang lain tentang budget Kementerian Pertahanan, ngopi-ngopi aja berdua atau bertiga, setuju dong? Itu harus publik yang tahu, karena itu masalah anggaran kan. Masalah anggaran publik tuh harus tahu. Anggaran tuh kan bisa diakses dimanapun. Jadi warga juga harus tahu nih anggaran negara, duit pajak kita arahnya kemana. Tapi kayaknya untuk masalah ini kan pertahanan ya. Kekhawatirannya negara lain tahu. Nah iya itu dia. Wah, itu dia, Indonesia budgetnya cuma 100 T nih. Tambah 200. Kelar Indonesia nih. Iya. Ini gua kasih kayak cuman nih nggak perlu senjata, nggak perlu negara lain. Bawa aja 200 T nih. Nih 100 T, kamu kalah ya. Wah anjing udah lebih dari anggaran pertahanan ini. Menurut saya itu salah. Karena yang dirahasiakan adalah strateginya apa, barang-barangnya apa, spesifikasinya apa, itu yang harus dirahasiakan. Kalau anggaran kan ini adalah uang rakyat gitu. Uang rakyat harus tahu uangnya kemana gitu. Tapi emang tuh wajar rakyat tahu apa anggaran apa aja yang mesti dikeluarkan. Wajar. Kenapa wajar? Kan ada karena itu adalah sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan sebagai orang yang mewakili rakyat. Tapi kan sudah melalui ada anggota DPR, ada kementerian yang tahu anggarannya apa aja. Itu nggak cukup menjadi wakil kita. Saya nggak setuju karena tidak semua masyarakat harus dengerin anggaran ini. Anggaran rumah tangganya aja pusing, Pak. Rumah tangga siapa nih? Saya. Kesini lagi. Saya tidak mau tahu anggaran Menteri Pertahanan. Anggaran gua aja masih pusing. Iya. Jadi udah nggak usah dikeluarin lah. Iya, ngomong-ngomong anggaran rumah tangga. Kalau misalnya nomor 2 menjadi presiden, menurut Pak Prabowo, bagaimana langkahnya dia kalau foto? Kan ada Mas Didit. Ya, ada Mas Didit. Ada Mas Didit. Oh iya, oke, ada Mas Didit. Ya, ngomongnya kencang-kencang aja. Kan ada pas pampres perempuan juga. Sini dulu sini kamu. Ada Mayor Teddy, Oh iya, tadi. Benar. Mau ditanya ibunya sini, ibu siapa sini gitu. Kan ada pelan-pelan. Kan ada mantan istrinya. Betul, kan bisa sini foto dulu foto. Iya, berarti nggak apa-apa dong. Soalnya semua orang masalah kan istrinya sekarang jadi tim sesnya. Iya. Ada itu yang black campaigns dari 03 yang katanya masa mau punya negara pemimpin negara nggak punya ibu negara, itu black campaign sekali. Black campaign, kenapa sih harus nyerang itunya? Iya, itu terlalu personal. Justru menurut saya ketika Prabowo memimpin dia tidak akan diintervensi oleh siapapun. Nggak akan gini nanti. Dia tuh presiden sebelah punya ini, masa kamu nggak punya gitu, nggak akan. Tapi emang sebelumnya dipengaruhin? Nggak mungkin sih. Udah. Yang lain nggak tahu. Emang ada sih. Emang ada sih, makanya anaknya naik kan. Waduh. Oke, jadi bagaimana? Gosip yang mengatakan bahwa Anies itu dendam sama Jokowi? Enggak sih. Enggak. Sebenarnya dendam Mas Bobi. Kenapa Mas Bobi? Kenapa Mas Bobi? Kenapa? Anda jangan asal ngomong ya. Arahnya kemana anjing? Dia lempar aja biar kita mau debatin perselingkuhannya Bobi nih. Itu kan gak valid. Belum valid. Belum valid. Tapi warga Medan tahu ya. Ya ini kan ramai di Twitter doang kan. Iya. Ini jadi kita yang ngomongin ini nih jangan dianggap fakta ya teman-teman. Iya.
Ini cuman gurauan 3 orang. Oke. Kalau gitu minta tepuk tangannya untuk Pak Prabowo kalau menang. Silakan. Untuk Pak Megdani. Oke. Terima kasih. Pak Prabowo, Anda tetap memenangkan Memang 1 tiket nonton kami depan istana ya. Anda bisa menyaksikan Keluarga nangis. Meminta anakku mana? Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.